Jumpa lagi dengan STML Motivation. Pada kesempatan kali ini, kita hadirkan pertanyaan disertai jawaban yang super STML. Langsung saja, pertanyaan pertama. Kenapa harus berbicara pada diri sendiri? Pertanyaan pertamanya apa biasanya? Apa kalimat motivasi kita kali ini? Ayo apa? Kemampuan untuk berbicara pada diri sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi kenapa harus berbicara pada diri sendiri? Tentu harus. Bayangkan ketika kita dalam kondisi marah. Marah nih kita. Lalu kita kesal dengan diri kita yang udah marah. Oke, pertama kita marah, kemudian tambah lagi kita kesal karena kita yang mudah marah. Maka tahu nggak cara efektif untuk berbicara pada diri sendiri? Caranya adalah aku tadi marah nih ceritanya. Kenapa emangnya siapa yang nggak pernah marah? Biasa aja tuh. Nah, itu contoh berbicara pada diri sendiri. Jadi penting ya kan? Jadi itu sekilas itu adalah dinamakan dengan pemutusan lingkaran setan. Kenapa lingkaran setan namanya? Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Jadi di sini apa yang perlu dibicarakan? Yang perlu dibicarakan adalah sesuatu yang membuatmu tenang, menerima dengan ikhlas. Jadi dari yang khawatir, kita bisa berubah jadi tenang setelah berbicara pada diri kita sendiri. Contoh, ketika kita tanpa sadar udah mulai sering kesal dengan misalnya kita seorang ibu nih, kesal dengan anak sulung kita karena tingkahnya, dan sadar seharusnya kita tidak begitu, ya kan? Jadi bagi sebagian orang mungkin mereka akan merasa terpuruk atau berpikir kenapa diri mereka tidak bisa mengontrol diri atau bisa setega itu pada anak sendiri misalnya. Namun dari sebagian yang lain berbicara pada diri mereka sendiri dengan berkata, baiklah, aku tidak akan begitu lagi. Selesai. Oke, itu ada perbedaannya ya kan? Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Harus berusaha rutin berbicara pada diri sendiri ketika down atau bodoh amat ketika down? Gimana ya? Tapi anehnya aku sih alhamdulillah udah jarang down dan pintar menjadi si bodoh amat. Jadi efek udah mahir berbicara pada diri sendiri akhirnya muncul pada diriku. Gara-gara apa? Gara-gara aku ya sudah mahir bertindak bodoh amat, sudah jarang down. Itu efek dari apa? Gara-gara aku sudah mahir berbicara pada diri sendiri. Maaf terbelit-belit. Oke. Selanjutnya jadi intinya agar kita otomatis mahir berbicara pada diri kita sendiri, sekali lagi seringlah membaca alias menuntut ilmu. Pertanyaan keempat, apa kamu tahu ciri-ciri dirimu ketika sedang dalam kondisi berdaya? Kondisi berdaya lagi nih. Jadi ciri-cirinya sepertinya adalah ketika aku menemukan peluang untuk mencoba hal baru, kemudian sudah menemukan peluang nih, langsung bergegas atau istilahnya lari untuk action. Itu ciri-cirinya sedang dalam kondisi berdaya. Bagaimana dengan teman-teman? Pertanyaan kelima, jadi apakah kamu sudah tahu bagaimana cara berbicara pada dirimu sendiri yang membuatmu berlari? Ini sepertinya kalimat motivasinya. Salah tadi. Jadi
berbicara pada diri sendiri yang membuat dirimu berlari. Wow, bagaimana? Sudah tahu caranya? Hmm, tidak. Kenapa aku jawab tidak? Ya karena aku ya tidak tahu, karena itu terjadi secara otomatis. Kenapa bisa terjadi secara otomatis? Karena aku memahami suatu hal. Contoh, aku bisa saja down karena banyak orang. Tapi karena aku tahu bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu kepada kita di luar harapan kita, itu tandanya ia sedang dalam kondisi tidak berdaya. Jadi tugas kita apa? Hanyalah memakluminya. Mudah kan? Makanya selama ini ya itu salah satu cara menjadi si bodoh amat, dengan menganggap oh mereka seperti itu karena mereka dalam kondisi tidak berdaya. Ya tugas kita hanya memakluminya. Pertanyaan keenam. Sebutkan kata-kata yang paling penting yang perlu kamu ingat. Katanya itu adalah yang terbesit adalah yaitu nantilah. Kenapa nantilah? Jadi begini, ketika aku berkata nantilah aku akan bikin begini, nantilah akan aku coba begitu. Ya nanti, bukan sekarang. Artinya aku mengubah kata nanti itu jadi langsung action. Jadi actionnya kepadanya sekarang. Jadi itu kata yang perlu diperhatikan, perlu aku ingat. Kalau bisa sering-sering sebutin gitu ya, nantilah. Karena ketika kita mengatakan nantilah aku akan melakukan ini, artinya kita sudah yakin atau ya sudah merasa itu harus dilakukan, itu yang terbaik. Namun kita menundanya. Seandainya kita langsung action, mungkin kita saat itu sedang dalam kondisi berdaya. Pertanyaan ke-7, adakah trik penting untuk selalu dipenuhi hal-hal baru? Triknya itu adalah kita sadar akan kondisi kita saat ini. Jadi mari nikmati kondisi saat ini apapun itu. Dan cara mudah menikmatinya ya dengan bersyukur. Sambilan membayangkan momen ketika kamu pernah mengalami kondisi berdaya. Jadi itu trik agar kita sadar kondisi kita saat ini. Karena ketika kita sadar akan kondisi kita saat ini, kita semakin bisa membuka diri pada hal baru. Oke, pertanyaan ke-8. Ini pertanyaan unik ya. Apa yang perlu kamu syukuri dari pikiranmu? Ada yang bisa jawab? Jadi sekali lagi, ketika kita menyadari keadaan kita saat ini, ya kan? Menjadi sadar, singkat. Kita sadar akan pikiran yang terlintas pada otak kita. Kita sadar apa yang terbesit di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Tentu ada banyak hal, ada banyak buah pikir yang itu sangat acak dan tiba-tiba. Contoh, tiba-tiba udah terbesit timbangan. Tiba-tiba udah terbesit apalagi ya. Contoh tahajud. Dua hal yang berbeda, yang terbesit banyak hal yang acak dan tiba-tiba. Bayangkan semua yang terbesit, kamu langsung action. Tapi moga-moga itu adalah hal yang positif. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan kalau kita langsung action apa yang kita terbesit, ya kan? Apalagi di zaman sekarang, orang itu udah kurang banyak kerjaan. Mereka cari kerjaan ya seperti media sosial. Padahal seandainya mereka lebih sadar kondisi mereka saat ini, yaitu menerima dan menikmati kondisi yang terjadi sekarang, maka apa? Ya maka yaitu
Coba semoga bisa dipahami, tidak paham juga tidak apa-apa. Saya STML hanya memaparkan yang ada di kepala, menyukai motivasi, menyukai hal-hal baru, pemikiran baru yang nggak tahu benar atau salah. Kalau benar, alhamdulillah. Pertanyaan ke-9, apakah semua yang terbesit terkait action harus langsung action? Nya, ini tadi saat saya bilang moga-moga aja yang terbesit itu hal positif. Ada tadi kan? Dan semoga-moga itu ada emang yang terbaik. Bayangkan jika yang terbesit tiba-tiba adalah beli timbangan, beli baju branded, dan langsung action, mati aja lah, ya kan? Pertanyaan inilah yang jadi tugasku untuk mempelajarinya. Bagaimana? Jadi begini, bagaimana jika sebelum action tadi kita menantang diri kita sendiri mencari tahu lebih banyak atas apa yang terbesit tersebut. Contohnya begini, kita tantang diri kita seperti ini. Dalam 2 menit, tuliskan apapun tentang apa yang terbesit tadi, misalnya tentang beli timbangan. Pas stop work, tulis apapun tentang hal tersebut. Lihatlah hasil tulisanmu itu mendukung untuk action atau tidak. Tadi ketika aku terbesit tiba-tiba beli timbangan, kemudian aku mencoba menulis dalam 2 menit, itu bisa dilihat di short mengenai beli timbangan. Terlihat bahwa ternyata yang terbesit itu aku tidak setuju untuk membeli timbangan, ya tidak ada action, ya kan? Intinya ada solusi, ada apa ya? Pencerahan atas pikiran kita. Kita tinggal memikirkan hal yang baru lagi, tidak asik dengan pikiran itu saja. Pertanyaan ke-10, bagaimana agar menjadi sangat sadar agar bisa lebih cepat dari setan? Jadi nggak perlu untuk menjadi sangat sadar. Ada yang bisa emang yang menjadi sangat sadar. Anggap aja emang nggak bisa ya. Dan ngapain pula lebih cepat dari setan? Orang belum tentu apa yang terbesit di pikiran kita itulah yang terbaik untuk dilakukan seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi kesimpulannya, nikmatilah situasimu saat ini semampumu saja. Oke, pertanyaan ke-11. Bagaimana menurut teman-teman kalimat motivasi kita hari ini? Apa itu tadi? Terus berbicara pada diri sendiri yang membuatmu berlari. Wow. Bagaimana menurut teman-teman? Jangan lupa beri komentarnya di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.